Terus solusinya gimana sih? Ini kan masalahnya tadi ada banyak masalah kontemporer yang kita sebutin. Biar kita jauh dari masalah itu, biar nggak terjumus ke masalah itu. Solusinya ini gimana? Kalau masalah solusi ya, para ulama menganjurkan. Ahlan bikum di balik podcast. Seperti biasa kita masih ngobrol dari Kota Tarim dan kita masih ngebahas seputar fadilah dan juga tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Dan kali ini kita bersama Al-Ustadz Al-Faqih. Beliau ini yang memiliki ilmu fikih yang kuat. Itu Ustadz Ana Al-Ustadz Khairani. Ahlan. Apa kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Insyaallah Ustadz. Antum sekarang kesibukannya apa Ustadz? Ya, Al-Fakir sekarang ya belajar di Darul Mustafa dan juga ada sebahagian menggantikan para ustadz-ustadz kadang mengajar. Dan juga di luar Darul Mustafa Al-Fakir mengambil ada sedikit ilmu qiraat itu. Masya Allah. Ilmu qiraat udah berapa lama ngambilnya Ustadz? Iya, ana ngambil di Madrasah Idrus. Itu ada satu pondok kurang lebih 5 menit mungkin dari Darul Mustafa. Itu dipimpin oleh Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Idrus. Itu di situ membahas atau semua santri biasanya belajar ilmu qiraat. Mereka 2 tahun biasanya belajar ilmu qiraat. Belajar di dalamnya ada ilmu tajwid, ada ilmu al-waqaf ibtida, ada waqaf ibtida, ada juga ilmu tajwid, ada ilmu waqaf ibtida, ada juga ilmu qiraat 7 biasanya. Coba ada qiraat sab'ah. Bisa gak kita mendengar sedikit qiraatnya? Ya, kayaknya kurang bagus di sini ya. Yes, nanti aja insyaallah. Di acara yang lain. Di acara yang lain. Ya khair kalau gitu. Ini kan baru belajar anak. Yes. Nanti kalau sudah selesai anak belajar qiraatnya insyaallah. Ya harapan anak sih bisa baca nanti di ziarah Nabi Hud alaihissalam insyaallah. Yes, kan ada tuh nanti Habib Umar kan biasanya setelah ziarah Nabi Hud biasanya waktu malam itu jalsah di Masjid Ba'abad itu ada baca qiraat di situ. Ya mudah-mudahan antum semua doakan ana terus bisa belajar ilmu qiraat ini dan bisa menguatinnya dan juga bisa mengajarkannya kepada yang membutuhkan. Ustaz, antum ini kan takhususnya fikih kan? Dulu itu. Dulu fikih. Dulu ana waktu di Darul Mustafa itu kan ada takhasus fikih, ada takhasus hadis. Terus kenapa sekarang itu ana ngambil fikih. Sekarang nambah. Setelah itu selesai kan di Darul Mustafa. Ya ana masih bertahan di Darul Mustafa gitu. Ya ana mikir gitu. Di kampung ana ada ma'had itu baru dibangun pondok Al-Qur'an. Nah, ana rasa kayaknya pondok Quran ini masih kurang lengkap kalau tidak dilengkapi dengan ilmu qiraat gitu. Itu aja. Dan ana juga ingat dulu ada satu ustadz ana di sini namanya Abdullah Al-Jufri. Dia sekarang di Mesir. Sekarang di Mesir mengikut Habib Ali Al-Jufri. Beliau ngomong, kata beliau itu waktu itu pesan kepada kami semua para santri di Darul Mustafa. Kata dia jangan pulang dari Darul Mustafa sebelum kalian mencicipi semua ilmu-ilmu yang ada di Tarim gitu. Semua cicipin dari fikih, tauhid, nahwu, balaghah, tasawuf, arud, mantik, semua. Ya kalau enggak bisa menguatkan atau semuanya ya ala kadarnya antum paham sedikit-sedikit. Nanti ente bisa kuatin nanti di negeri masing-masing. Itu pesan beliau. Ya otomatis ana mau juga cicipi sedikit-sedikit gitu. Insyaallah ana juga walaupun ana enggak kuat semuanya Ustaz. Walaupun banyak-banyak, sedikit-sedikit jadi banyak. Iya. Ya khair Ustaz. Kalau gitu ana pengen bahas tentang fikih aja. Ya insyaallah ya. Ya Ustaz ya, karena qiraat ini kan antum masih belajar. Iya, masih tapi belajar. Fikih udah selesai. Nggak udah juga, ini mana udah nempel, udah lengket sama otak. Nggak ada orang itu semua bilang sudah selesai belajarnya. Nggak ada. Belajar itu nggak ada selesainya. Nggak ada selesainya sampai meninggal itu nggak ada selesai. Itu katanya Imam Ahmad kan ditanya, kenapa inti sudah jadi imam, sudah faqih, sudah kuat ilmunya, bahkan jadi sahibul madhab gitu Imam Ahmad, tapi tetap aja membawa waragah. Ahmad bin Hanbal membawa kertas dan membawa pulpen. Kata beliau itu belajar itu minal makbarah ila makbarah gitu. Lupa tadi perkataan beliau. Jadi dari terus lah maksudnya membawa pulpen sampai ke makbarah gitu. Sampai meninggal tetap belajar. Meninggal. Maaf nih karena saya cuma paham bahasa Indonesia. Karena anak orang Banjar nih. Ya, salam. Kalau gitu Ustaz langsung aja. Karena pengen nanya antum tentang
masalah fikih yang masuk dalam masalah kontemporer. Jadi masalah yang mutaakhir gitu kan, masalah yang zaman sekarang gitu. Masalah mu'asarah ya. Masalah mu'asarah. Masalah mu'asarah yang berkaitan dengan apa? Dengan puasa. Kan kita di bulan puasa kita ini. sekarang membahas dalam puasa. Nah, masalah mu'asarah yang berkaitan dengan bab puasa ya. Banyak sekali masalah-masalah yang baru-baru atau mustajadah gitu, yang lahir di akhir-akhir zaman. Maksudnya tidak ada dikutip di dalam kitab-kitab yang dulu. Kadang banyak para ulama-ulama membahas masalah-masalah ini di mutaakhirin, di di zaman-zaman yang terakhir ini. Di antaranya kita sebutkan beberapa ya masalah mu'asarah yang berkaitan dengan puasa. Yaitu di antara masalah memakai suntikan masalah, atau masalah huknah atau ibrah kata orang. Ketika memakai suntikan bagaimana puasanya, ini atau suntikan mabuk apa gimana sih? Suntikannya yang halal itu kan orang nanti maksudnya suntikan dikira ketika mabuk. Orang di dalam melaksanakan ibadah puasa waktu itu dia sakit. Sekarang dokter mau suntik nih, gimana? Boleh apa enggak? Itu kan masalah mu'asarah. Zaman dulu enggak ada pakai alat-alat suntik-suntik gini. Masalah. Di antaranya memakai alat suntikan apa hukumnya? Kemudian masalah memakai kutratul ain atau kutratul udun gitu, apa hukumnya? Kutratul ain itu memakai obat mata. Ketika orang puasa kemudian dia mau memakai obat mata atau memakai obat tetes telinga. Biasanya orang kadang sakit telinga itu dokter ngasih ini obat tetes telinga, dipakai waktu pagi atau waktu petang biasanya. Nah waktu itu dia puasa, gimana ini hukumnya? Kan masalah-masalah baru. Begitu juga ada di antara masalah yang mu'asarah itu namanya bakhah, kalau bahasa Arabnya di sini bakhah atau fakhah. Itu biasanya itu obat asma. Orang kadang kalau asma itu ada namanya bakhah, ada obat itu disemprotkan ke mulut. Oksigen gitu. Itu. Ya, itu membantu atau mengobati asma biasanya. Kan ketika orang sesak napas itu butuh. Namanya bakhah di sini. Di sini bila mereka menyebut bakhah gitu. Kalau di Indonesia? Allah, Indonesia antum tahu apa namanya? Obat asma. Obat asma gitu. Yang semprot ke mulut. Iya. Itu namanya bakhah. Nah, itu juga dibahas. Waktu dia puasa kemudian datang nih asma. Gimana? Apa anak nunggu futur dulu, mati nih orang, kesian. Asma kan butuh cepat. Iya, udah nih ada bakhah, semprotin gitu obat. Nah ini apa hukumnya, dibahas juga para ulama. Itu kan dulu nggak ada pakai gitu. Itu namanya bakhah. Itu diantara masalah-masalah yang baru. Nah bilang diantaranya tadi kan suntikan, kemudian memakai obat tetes mata atau obat tetes telinga, kemudian juga memakai bakhah atau fakhah, itu obat asma tadi yang disuntikan ke mulut, yang disemprotkan ke mulut. Kemudian diantara lagi masalah yang baru, diantaranya mengambil darah dari orang yang puasa. Ini kadang kan orang ada mau donor darah, ya kan rumah sakit kadang ambil darah. Terang ini darah orang sakit ini butuh darah, gimana darahnya kan harus sama itu, kadang akhirnya diminta kepada orang lain darah masalah. Ini waktu ini dia puasa, sekarang apa hukumnya mengambil darah dari orang yang berpuasa itu. Dan banyak sekali diantara masalah-masalah mu'asarah di dalam berkaitan dengan puasa. Itu apalagi ini kadang kita kalau sudah masuk ke madhab-madhab lain lebih banyak lagi. Di antaranya kalau biasanya kita di tarim ini bukhur gitu, atau bukhur, tahu bukhur Mat? Iya, asap itu. Iya kan, waktu acara-acara gitu kadang itu pakai wangi-wangian kan, yang disunahkan pakai wangi-wangian. Di antaranya di sini pakai bukhur gitu, orang pakai bukhur. Nah itu apa hukumnya ketika kita sodorkan kepada orang yang berpuasa gitu kan? Paham enggak? Di sini kan sebahagian Habib Umar kadang atau orang-orang yang ada di tarim di sini, mereka khususan waktu puasa mereka enggak mau membakar bukhur itu. Khususan sebahagian. Apalagi khususan di Darul Mustafa biasanya. Kenapa? Karena Habib memperhatikan madhab yang lain. Karena setahu ana di madhab Abu Hanifah itu mereka bisa membatalkan puasa. Jadi Habib nggak pakai kan di rohani? Biasanya Habib nggak pakai. Ketika kita bawakan ke orang itu bukhur itu bisa membatalkan. Itu dalam madhab mereka Abu Hanifah.
Walaupun mazhab kita masa enggak. Ala kulli hal itu masalah mu'asarah. Banyak lagi yang lain masalah mu'asarah yang perlu yang kita kaji dan yang berkaitan dengan puasa gitu. Itu keren banget Ustaz. Ana pengen antum jelasin setiap detail hukum-hukum masalah mu'asarah. Oh. Hukumnya apa Sekarang yang kita tadi? dipinta sama Tapi waktunya nggak cukup. waktunya enggak cukup. Jadi satu deh, satu. Satu. Kan tadi ente nyebut ada 5 apa 6 kan? Iya. Ana pengen tanya satu. Ya, satu di antaranya masalah ya kita ambil sini masalah suntikan aja ya. Masalah suntikan. Kalau di dalam kitab itu ya, kalau dalam kitab-kitab seperti Muqaddimah Hadramiyah atau Busyra Karim syarahnya Muqaddimah Hadramiyah atau kitab Abi Suja atau Baijuri, mereka di situ ada tulisan al-huknah gitu. Al-huknah. Enggak pakai al-huknah. Di situ huknah kan maknanya suntikan. Tetapi maksud yang suntikan di sini, ibarat huknah di sini bukan suntikan yang pada zaman kita sekarang ini. Suntikan di situ yaitu memasukkan obat melewati kemaluan belakang. Itu membatalkan puasa mutlakan. Jadi melalui dubur. Itu yang dibahas di dalam kitab-kitab yang seperti kitab dulu, seperti Muqaddimah Hadramiyah atau Abi Suja atau Baijuri itu. Yeah. Ketika mereka mengatakan al-huknah membatalkan puasa, itu bukan suntikan yang sekarang ini. Itu suntikan maksudnya itu memasukkan obat melewati kemaluan belakang gitu dulu. Itu membatalkan puasa kalau masuk ke dalam rongga lewat belakang kan. Nah, adapun yang dimaksud dalam huknah yang pada zaman kita sekarang ini, itu namanya mereka orang Arab bilang ibroh mereka bilang ibroh. Nah, hukum masalah suntikan atau ibroh waktu zaman kita yang sekarang ini, para ulama ya ibroh ini jarum kan, Ustaz? Iya, jarum sebenarnya, cuma istilahnya kita sekarang itu ya menggunakan jarum, menggunakan obat melewati jarum suntik. Ya, otomatis kan itu masalah ibroh katanya. Yeah. Masalah ibroh ini atau masalah suntikan ini, para ulama ada berbeda pendapat di dalam masalah ibroh ini. Itu ada disimpulkan para ulama ada 3 pendapat. Ini satu mazhab atau mazhab beda-beda semua? Beda-beda. Mazhabnya beda-beda. Iya, beda-beda. Kemudian kita ambil aja semuanya, kita ambil ada tiga pendapat gitu. Yang pertama, pendapat pertama itu mereka bilang, pendapat pertama bahwasanya suntikan itu bisa membatalkan puasa. Tubtilul shaum, membatalkan puasa. Mutlakan. Ini pendapat kita. Apa maksud mutlakan di sini? Baik itu suntikan mengandung zat makanan mugaddiyah, buat nguatin badan. Pokoknya mengandung zat makanan. Atau tidak mengandung zat makanan seperti mengandung obat dawa saja. Itu membatalkan puasa. Atau mutlakan di sini juga baik dimasukkan lewat urat ya. Urat saluran kadang urat atau dimasukkan lewat adolat. Apa adolat di sini? Lewat otot katanya. Lewat punggung atau lewat otot yang lainnya, itu juga membatalkan puasa. Ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat pertama bahwasanya suntikan atau ibrah itu membatalkan puasa mutlakan. Baik itu suntikan mengandung zat makanan atau tidak mengandung zat makanan. Baik disuntikan lewat urat atau disuntikan lewat otot, itu membatalkan puasa. Dimanapun apapun iya. Pokoknya batal. Kenapa jadi membatalkan puasa? Nah, di sini ilahnya. Karena katanya mereka ini suntikan itu yaitu memasukkan ain ke dalam rongga badan tubuh. Oleh karena itu membatalkan puasa. Masuknya ain ke dalam rongga tubuh. Mutlakan baik itu masuknya lewat manfat maftuh atau manfat munfatih. Dari lubang yang terbuka dari asalnya atau lubang yang baru terbuka dari yang terbuka asalnya baru terbuka. Mulut, hidung, kuping gitu kan. Iya, yang maftuh itu ada 5, mulut, hidung, telinga. Ada pendapat yang mengatakan sahih telinga itu maftuh, dan juga kemaluan depan dan kemaluan belakang. Itu maftuh. Adapun yang munfatih itu baru ente buka sekarang. Itu disuntikan. Jadi ada yang maftuh, ada yang munfatih. Iya. Ini ibarahnya fuqaha. Ajib. Mereka bilang bukan masalah, tidak memandang maftuh dan munfatih. Yang penting ain itu masuk ke dalam rongga badan, itu membatalkan puasa. Ajib. Baik. Ain ini maksudnya apa? Ain sesuatu benda. Benda apapun. Iya, benda apapun. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya suntikan tersebut tidak membatalkan puasa mutlakan,
tidak membatalkan puasa mutlakan. Jadi yang pertama batal. Pertama membatalkan puasa mutlakan. Yang kedua enggak batal. Tidak membatalkan puasa mutlakan. Baik itu mengandung zat makanan atau tidak mengandung zat makanan. Yang makanan enak dong, jadi kuat orang puasa. Ataupun disuntikkan lewat urat atau disuntikkan lewat otot, tidak membatalkan puasa. Ilah mereka kenapa? Kata mereka sebabnya kenapa tidak membatalkan puasa walaupun ini disuntikkan lewat urat atau mengandung zat makanan, tidak membatalkan puasa. Padahal itu masuk ke rongga dalam tubuh. Iya. Kata mereka, kenapa? Karena kata mereka yang membatalkan puasa ilat mereka itu masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh tapi melewati manfaat maftuh. Yang tadi 5 itu. Iya, manfaat maftuh. Kalau melewati manfaat maftuh itu mulut, hidung, telinga, kemaluan depan, kemaluan belakang, itu membatalkan puasa. Selain itu, walaupun zat makanan, tidak zat makanan, lewat urat, lewat otot itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena lewatnya tidak lewat manfaat maftuh. Itu. Adapun pendapat yang ketiga ini dirincikan. Jadi ada rincian di penjelasan. sini. Para ulama merincikan. Perinciannya lihat kalau suntikan ini mengandung mugadziyah namanya, mengandung zat makanan. Ya, kalau suntikan ini mengandung zat makanan, ini membatalkan puasa mutlakan. Baik lewat urat atau tidak lewat atau lewat otot. Ini membatalkan puasa. Tapi kalau suntikan ini tidak mengandung zat makanan. Yang pertama mengandung lewat manapun batal. Subhanallah, ulangi. Iya. Pendapat yang ketiga ini dirincikan. Kalau zat makan suntikan ini mengandung zat makanan, ini membatalkan puasa. Baik lewat urat atau lewat otot. Lewat urat atau lewat otot, membatalkan puasa kalau mengandung zat makanan. Nah, yang kemudian kalau tidak mengandung zat makanan, seperti mengandung cuma obat atau yang lainnya, ini kalau tidak mengandung zat makanan, ini dirincikan lagi. Lihat, kalau suntikan itu tersebut yang tidak mengandung zat makanan disuntikkan lewat urat nih, katanya lewat urat, uruk al-mujawwafah katanya, ini membatalkan puasa karena langsung lewat ke jauf, ini masuknya ke jauf, nanti ke rongga, ini membatalkan. Tapi kalau suntikan yang tidak mengandung zat makanan tadi, tidak mengandung zat makanan tadi, disuntikkan melewati otot, melewatkan otot, ini tidak membatalkan puasa. Ala kulli hal, sekarang khulasah atau kesimpulan dari masalah suntikan ini Ana simpulkan di sini. Pertama, Ana bilang ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, mereka bilang bahwasanya suntikan membatalkan puasa mutlakan, baik itu suntikan mengandung makanan atau tidak mengandung makanan, baik suntikan itu disuntikan lewat urat atau lewat otot, membatalkan puasa. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak membatalkan puasa. Bahwasanya suntikan tidak membatalkan puasa mutlakan, baik mengandung makanan atau tidak mengandung makanan, disuntikan lewat urat atau tidak disuntikan lewat urat, itu tidak membatalkan puasa. Adapun pendapat yang ketiga, ini dirincikan para ulama. Rincikan, yaitu lihat dulu, kalau suntikan ini mengandung makanan, itu membatalkan puasa. Kalau tidak mengandung makanan, maka dirincikan lagi. Kalau disuntikkan lewat urat, membatalkan puasa. Tapi kalau disuntikkan lewat otot, tidak membatalkan puasa. Ini adalah simpulan masalah suntikan bagi orang yang mau menyuntik atau mau disuntik di waktu berpuasa di siang hari. Ya salam, keren banget. Maaf ya, bahasanya kurang bagus. Hafal banget Ustaz gitu. Enggak lah, kan belajar. Maksudnya semua santri juga paham seperti masalah-masalah seperti ini. Itu kalau tanya kepada santri-santri lain juga mereka mungkin lebih lagi menjawabnya daripada Ana. Baru tahu nih. Enggak, kalau Ana cuma ini rajul ta'ban seperti ini, enggak. Ta'ban. Ya, akhir. Terus solusinya gimana sih? Ini kan masalahnya tadi ada banyak masalah kontemporer yang kita sebutin. Biar kita jauh dari masalah itu, biar nggak terjumus ke masalah itu. Solusinya ini gimana? Kalau solusi ya, para ulama menganjurkan ya kita jangan
khususan kalau ulama berbeda pendapat gitu. Ulama sangat menganjurkan menjauhi perbedaan pendapat. Jadi gimana solusinya? Kalau orang ketika melaksanakan ibadah puasa kemudian dia ingin melakukan suntikan tersebut, seperti masalah suntikan tadi atau masalah-masalah yang lain, atau memakai bakhah, atau memakai obat tetes mata atau obat tetes telinga, atau memakai atau memakai masalah-masalah yang kontemporer yang baru-baru yang sekarang ini. Nah, para ulama itu sangat menganjurkan menjauhi untuk terjerumus di dalam masalah-masalah khilaf, apalagi masalah-masalah yang baru seperti ini. Nah, jadi para ulama menganjurkan bahwasanya bagi orang yang mau menggunakan suntikan tersebut, seperti suntikan ya kita ambil, atau melakukan obat tetes mata atau obat tetes telinga tadi, kalau dia bisa menahan sakit atau bisa dia tahan, itu afdolnya dia akhirkan sampai tenggelamnya matahari. Jadi supaya dia memakai obat tersebut atau suntikan tersebut di malam hari, tidak waktu dia berpuasa. Jadi tidak ada khilaf masalah ini. Jadi enggak ada yang bilang ini batal, enggak batal. Jadi bila ittifaq semuanya setuju nih puasanya. Sekarang dia enggak puasa. Kan sudah ketika ente berbuka puasa, sekarang mau suntik enggak suntik, mau ente pakai obat tetes mata, mau pakai obat tetes telinga, terserah. Karena waktu ini sekarang ente tidak berpuasa dan ente selamat sekarang. Ini kalau dia bisa ya. Kita kan enggak bisa memaksakan orang sakit kadang. Ini darurah, mau pakai suntikan atau memakai obat mata atau memakai bakhah tersebut, tidak bisa kita tahan. Ini kan kata ulama, kalau dia bisa menahan, itu solusinya lebih baik dia memakai di waktu malam. Tapi kalau dia tidak bisa menahan, harus daruri dia memakai sekarang, ya lebih baik bagi dia memakai suntikan tersebut atau bakhah atau obat telinga atau obat mata tersebut. Dan dia mengambil salah satu pendapat yang membolehkan bahwasanya tidak membatalkan puasa maksudnya. Atau kalau dia mau ihtiyat lagi, dia nanti qada puasanya. Kenapa? Karena ada sebagian ulama yang mengatakan batal masalah memakai seperti ini. Itu lebih ihtiyat. Ala kulli hal, ini yang bisa saya sampaikan Ustadz Muhammad atau Habib Muhammad bin Jindan bin Novel bin Jindan ya, yang ana pahami ya. Mungkin nanti bisa kita sambung di episode yang selanjutnya gitu. Ya, ini apa ya? Ini baru sekali ya diwawancara seperti ini. Kan biasanya nggak pakai kamera, tapi sering ditanya anak-anak masalah-masalah Vigi. Ini sudah nih, Lopus. Tadi belum sampai. Ana bilang dulu. Terus tutup majelisnya dulu. Tutup. Akhir Ustaz. Mau nanya lagi tentang masalah bisnis, tentang nikah, tentang kawin gitu. Ente mau ditanya masalah itu? Janganlah nanti. Empat mata. Ya khair Ustaz Khaironi, kalau gitu terima kasih banyak atas ilmu yang antum berikan. Dan juga terima kasih buat yang udah nonton. Semoga ini bermanfaat banget pastinya. Ana aja dapat manfaat. Dan juga semoga video ini bisa memberikan motivasi, inovasi, edukasi buat orang-orang yang nonton. Dan semoga ini bisa memberikan di dalam hati Nabi Muhammad keridhaan atas kami semua yang membangun acara ini, yang menyaksikan semuanya, dan juga kita bakal mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya berkat ini menyampaikan dakwahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.